Alhamdulillah kita sama-sama telah membacakan surat Yasin dengan tujuan adalah pahalanya kita limpahkan kepada almarhum dan almarhumah orang tua kita semua, dan juga barokah daripada bacaan tadi mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa kita lanjutkan sedikit kepada pembahasan tentang ilmu, masih yang berkaitan dengan masalah sholat, sebagaimana kita kemarin membahas tentang keutamaan rukun-rukun sholat, diantaranya adalah tumaninah dalam iktidal, dan sekarang kita akan membahas keutamaan sujud. Ya, keutamaan sujud. Sujud adalah satu perbuatan atau perilaku yang khusus. Artinya perbuatan itu bisa dikatakan sujud apabila memenuhi beberapa persyaratan. Jadi perbuatan bisa dikatakan sujud apabila memenuhi dengan beberapa persyaratan. Nah, antara lain sujud itu di mana disyaratkan meletakkan 7 anggota badan. Jadi ketika kita sujud disyaratkan untuk meletakkan 7 anggota badan. Dan apabila ada salah satu anggota badan yang tidak diletakkan ke lantai atau ke tanah, maka tidak termasuk sujud namanya. Ya, ketujuh anggota itu diantaranya yang pertama adalah dahi. Nah, ini dahi. Ini adalah salah satu anggota sujud. Yang kedua dan yang ketiga telapak tangan kanan dan kiri. Ya, ini adalah anggota sujud. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah lutut kanan dan kiri. Itu adalah anggota sujud. Dan yang ketujuh dan yang keenam dan ketujuh yaitu jari-jari kaki. Ya, jari-jari kaki. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah, nah ketujuh anggota badan tadi itu adalah merupakan syarat untuk melaksanakan sujud. Tadi yang pertama adalah dahi. Nah, dahi itu tidak boleh ada yang terhalang. Ya, salah satu benda apapun yang menghalangi dahi ketika sujud. Nah, dan tidak boleh benda yang kita bawa menghalangi dahi. Seperti contoh sorban, ya, atau selendang. Nah, kita bawa, kita pakai. Kemudian kita sujud, ternyata selendang kita ini jatuh ke depan ke tempat sujud. Nah, kemudian kita sujud di atasnya, di atas sorban, maka sujudnya tidak sah, karena kita sujud kepada benda yang kita bawa. Nah, terkecuali sorban orang lain, kemudian pas kita mau sujud jatuh di tempat sujud kita. Nah, itu kita sujud di atas sorban itu tetap sah karena bukan yang kita bawa. Nah, contoh. Kemudian yang kedua adalah kopiah atau peci. Nah, kalau pecinya sampai ke bawah sini, ya, nah ini menghalangi anggota sujud. Jadi ketika kita pakai kopiah atau peci, usahakan jangan sampai menghalangi
jidat ke tempat sujud. Jangan menghalangi dahi ini ke tempat sujud. Nah, kalau ini menghalangi, terhalang, maka sujudnya tidak sah. Ya. Atau seperti perempuan atau ibu-ibu, mukenanya terlalu ke depan sehingga menghalangi si dahi nempel ke tempat sujud. Ya. Nah, itu untuk dahi atau untuk jidat kita, karena ini adalah salah satu daripada anggota sujud. Kemudian yang kedua telapak tangan. Nah, kedua telapak tangan pun usahakan jangan ada yang menghalangi, menempel, atau pakaian kita atau mukena menempel ke dua telapak tangan. Ini bisa mengakibatkan tidak sah sujud. Kemudian yang selanjutnya adalah dua lutut. Nah, kalau dua lutut boleh dihalangi oleh sarung atau kain. Nah, dan yang keenam ketujuh tadi adalah jari-jari kaki. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan, jari-jari kaki. Nah, jari kaki kanan dan kiri itu, ya, yang nempel bukan ujungnya, ya, bukan ujung ini, bukan ujung jari, tapi jari-jari yang bagian dalam yang nempel ke lantai, ya, yang nempel ke lantai, sehingga si jari-jari ini seolah-olah madep ke kiblat. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau syarat tidak terpenuhi, maka sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, apalagi diterima, tidak mungkin diterima karena sholatnya tidak sah. Nah, ini, yang kita perhatikan ini 7 anggota, ya. 1 dahi, kedua dan ketiga tangan kanan dan tangan kiri telapaknya. Nah, keempat dan kelima adalah lutut kanan dan kiri. Dan yang keenam dan ketujuh adalah jari dari kaki. Usahakan ujungnya jari kaki itu madep ke kiblat, sehingga yang nempel ke lantai itu adalah jari-jari bagian dalam. Nah, itu diantaranya anggota sujud. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah, setelah kita mengerti, tahu, hafal tentang ilmu sujud tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mata qarrabal abdu ilallah bisyai'in afdal min sujudin khafiyyin." Artinya, tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih utama daripada sujud yang sepi, ya, sujud yang tersembunyi, ya. Maksudnya, hadis ini, kata penyarah hadis, adalah sholat sunnah di tempat yang sunyi, ya, sholat sunnah di tempat yang sepi, yang tidak terlihat oleh siapapun selain Allah dan malaikat. Nah, itu adalah merupakan taqarrub yang paling afdol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang paling afdol. Jadi ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam sholat sunnah, itu afdol di tempat yang sepi, yang tidak terlihat oleh orang lain, kecuali yang melihat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya. Ya, kalau di satu ruangan, misalkan di rumah di dalam kamarnya ditutup, tidak ada yang melihat. Nah, disitulah kita diuji untuk mentakarubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sujud itu adalah penghambaan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man
shalla rak'ataini fi khola'in, barang siapa yang sholat 2 rakaat fi khola'in, di tempat yang sunyi, yang sepi, la yarahu, tidak ada yang melihat kepada orang tersebut, illallah, kecuali Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, kutiba lahu bara'atun minan nar, maka dicatat orang tersebut adalah bebas dari api neraka, terlepas dari api neraka. Jadi kalau kita pengen terhindar dari siksa api neraka, maka perbanyak sujud, ya, perbanyak sholat sunnah, dan tempatnya usahakan di tempat yang sunyi, yang sepi, yang tidak dilihat orang, ya, karena kalau dilihat orang itu ada peluang untuk ria, ada peluang untuk ujub. Nah, di situ diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia benar-benar sujudnya itu karena Allah, apakah dia benar-benar sujudnya itu menghambakan diri di hadapan Allah. Ya, makanya disunahkan sholat sunat itu di tempat sepi. Makanya orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, bahkan dia cari gua-gua itu untuk ibadah. Kenapa? Untuk menguji dirinya, ya, apakah ikhlas sujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin untuk kelas kita mah ya di rumah sajalah, di kamar, ya, yang penting tidak terlihat orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah sanggup seperti itu, dicatat baginya keterlepasan daripada siksa api neraka. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda lagi, ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan wa haqqa anhu biha sayi'atan. Artinya, tidaklah seorang muslim sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah mengangkatnya 1 derajat karenanya dan menghapus dosa-dosanya karenanya. Jadi ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya diangkat derajat, wa haqqo anhu biha sayi'atahu, bahkan dihapus dosa-dosanya. Jadi semakin banyak kita sujud kepada Allah, semakin banyak kita melaksanakan sholat sunat, maka insya Allah ditinggikan derajatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dihapus dari segala dosa. Nah, ini keuntungan orang yang sering sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak sujud, artinya makin banyak peluang kita untuk menghapus dosa. Makin banyak peluang kita meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat sunnah itu dianjurkan di tempat yang tidak terlihat orang, yang hanya melihat adalah hanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, coba Rasul doakan saya, mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya mendapat syafaat Engkau." Ya, ada seorang laki-laki minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permintaannya minta didoakan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa menemani Rasul di surga. Nah, ini permintaan seorang laki-laki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, coba kamu doakan saya ya hadapan Allah Subhanahu wa taala agar saya bisa mendapat syafaat Engkau, agar saya bisa
dan saya bisa hidup bersama dengan kau di surga. Nah, itu permintaan seorang laki-laki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya siap mendoakan kamu, ya, tapi dengan catatan, ini dikasrotis sujud. Saya tolong kamu juga perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perbanyak sholat sunnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah karena Allah, ya. Nah, itu adalah permintaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak serta-merta diterima permohonannya, tapi juga ada persyaratan. Kamu harus banyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ya kamu, ya saya doakan mendapat syafaatku, tapi tolong kamu banyakin sujud, banyak sholat sunnah, karena sholat sunnah itu adalah yang disyariatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mencontoh Rasul, yang mengikuti syariat Rasul, maka dia berhak mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memperbanyak sujud itu memperbanyak sholat sunnah. Sedangkan sholat sunnah itu anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka dia berhak mendapat syafaatnya. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan dikatakan sedekat-dekatnya keadaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam keadaan sujud. Jadi orang yang sujud itu yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sujud, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasjud waqtarib. Ya, wasjud waqtarib. Artinya sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhanmu. Wasjud waqtarib. Artinya dalam keadaan sujud itu lebih dekat daripada keadaan-keadaan yang lain. Kita posisi seperti apapun, tidak ada yang bisa lebih dekat daripada sujud. Nah, sujud itu adalah menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qaf, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka, ya, di atas mukanya dari bekas sujud. Ya, jadi di muka-mukanya itu ada bekas sujud. Nah, tafsir daripada ayat ini ada yang mengatakan bahwa adalah tanah yang menempel pada dahinya. Karena para ulama salafus soleh, ulama-ulama dulu, kalau sholat itu, sujud itu bukan di karpet, di permadani, tapi di tanah, langsung di tanah. Ya, dia lebih dekat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika telah sujud, tanah itu pada nempel di sini, ya, di dahinya pada nempel. Kadang ada bekas hitam-hitam di sini, ya, itu bukan tanah yang menempel. Itu tafsir sebagian para ulama. Nah, yang kedua ada yang menafsirkan cahaya khusyuk, ya, cahaya khusyuk min asaris sujud, ya, di atas dahinya itu ada cahaya memancar, bekas-bekas sujudnya. Nah, yang menafsirkan kedua adalah cahaya khusyuk, karena sesungguhnya cahaya itu memancar dari batin ke zahir, memancar dari batin ke zahir, jadi memancar sinarnya di mukanya. Nah, ini adalah pendapat yang paling benar. Nah, kemudian pendapat yang ketiga itu adalah kecemerlangan yang terdapat di wajah mereka itu karena pada hari kiamat, karena bekas wudhu, ya, bekas sujud mukanya memancar, bekas wudhu juga memancar sinar, ya, yang tadi sinar khusyuk dari dalam, dari batin, kemudian memancar keluar. Nah, memancar lewat mukanya tadi.
Dan juga begitu setiap kita berwudu, anggota wudu yang kita basuh itu akan memancarkan sinar. Jadi kelihatan nanti di akhirat di padang mahsyar, barang siapa yang bersinar anggota-anggota wudunya, oh berarti dulunya tukang wudu, ahli wudu. Ya. Nah nanti orang yang sujud pun demikian. Jadi di atas dahinya itu akan memancar sinar cahaya nur dari cahaya khusyuk tadi. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah, idza qara ibnu adam as-sajdata fasajadah. Apabila anak Adam itu membaca ayat sajdah, fasajadah kemudian sujud. Iktijala syaiton yaqi wa yaqulu, maka syaitan memencilkan diri, lalu syaitan itu menangis sambil berkata, ya wailau umitu hadza bisujud fasajata lahu jannah. Ai celaka orang yang disuruh sujud lalu dia sujud, maka yang mendapatkan surga. Ketika orang tersebut disuruh sujud kemudian sujud, dia mendapatkan surga. Wa umirtu ana bisujud fa asaitu ana fa'ala palinna. Nah, ketika saya waktu itu disuruh sujud, kemudian fa'asa itu saya menolaknya, saya durhaka, palinna, maka bagiku adalah neraka, kata setan. Jadi apa artinya? Jadi sujud itu adalah irqamun syayati, mengalahkan setan. Jadi kalau kita digoda setan apa? Dan ya sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ setan merasa terpencilkan, setan merasa terhinakan, setan merasa terkalahkan bagi orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sujudnya sujud yang benar, yang seperti tadi, ya, yang anggota sujudnya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum syara, sesuai dengan ilmu fikih, ya. Tapi kalau asal sujud, ya itu bisa termasuk sujud, ya, karena sujud itu adalah suatu perbuatan, suatu perilaku yang khusus yang ditentukan harus memenuhi persyaratan, di antaranya 7 anggota sujud. Insya Allah kalau kita sering sujud kepada Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallallahu alaihi